Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan part kedua, yaitu latihan soal untuk menyusun anggaran neraca. Oke, di sini ada contoh soalnya, ada contoh kasusnya dari PT Tinta Mas, sebuah perusahaan pulpen yang berlokasi di daerah Jakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi neraca perusahaan tersebut pada akhir tahun 2009, tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan data sebagai berikut. Jadi ini adalah informasi mengenai neraca awal periode tahun 2009 ya. Dari neraca ini, neraca awal ini, kemudian kan selama tahun 2009 akan ada beberapa transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga nantinya akan diperoleh gitu ya informasi mengenai data-data terkait dengan transaksi yang sudah dilakukan selama tahun 2009. Nah, ada beberapa transaksi di sini mulai dari A sampai dengan kode M. Nah, di sini kita diminta dari transaksi yang berjalan tahun 2009 tersebut, kita diminta untuk menyusun anggaran neracanya. Biar gampang, saya akan share screen untuk Excel-nya. Baik, kita akan coba untuk memindahkan terlebih dahulu. Di sini sudah ada neraca awal periode tahun 2009 yang sudah dikumpulkan oleh bagian penyusun anggaran. Kemudian ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun 2009. Awalnya kita masukkan dulu untuk saldo awal dari masing-masing pos yang ada di dalam neraca tersebut. Kita masukkan di sini mulai dari kas, piutang sampai dengan laba ditahannya. Kita masukkan angkanya sama dengan neraca awal. Untuk kas 1.625.000, kemudian piutang usahanya 550, perlengkapannya sama dengan 4 juta, persediaan bahan bakunya sama dengan 200, kemudian barang jadinya 150 juta, kemudian aset tetapnya sama dengan 1.200.000.000, hutang usaha kita masukkan 600 juta, kemudian hutang banknya sama dengan 700 juta, modal sahamnya sama dengan 2 miliar, dan laba ditahannya adalah 429 juta. Jadi neraca awal periode ini merupakan dasar kita untuk menyusun anggaran neraca di tahun 2009. Baik, kita masuk untuk transaksi yang pertama ya. Selama tahun 2009 terjadi perusahaan melakukan penjualan kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2009. Kita tahu bahwa penjualan kredit itu akan menghasilkan yang namanya piutang ya. Penjualannya belum dibayar secara cash sehingga kita masukkan transaksi penjualan kredit ini adalah mempengaruhi piutang usaha sebesar 1 miliar, piutang usahanya bertambah sebesar 1 miliar. Kemudian karena neraca itu kan harus balance antara sisi sebelah kiri dengan sisi yang sebelah kanan, sehingga kita harus carikan sisi sebelah kirinya sudah plus 1 miliar, sehingga sisi sebelah kanannya kita masukkan di laba ditahan. Jadi pilihannya kalau di sisi sebelah kanan itu antara hutang atau ekuitas. Kalau hutang kan perusahaan tidak berhutang, tidak menambah hutang, maka masuknya ke dalam komponen ekuitas. Ekuitas yang mana? Ekuitasnya adalah untuk menambah laba ya. Transaksi penjualan ini mengakibatkan laba perusahaan bertambah.
sehingga laba ditahannya bertambah juga 1 miliar. Transaksi yang kedua, jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2009. Artinya nanti kita akan mendapatkan pelunasan dari piutang sebesar 700 juta. Nah, karena menerima pelunasan, maka piutang usahanya yang awalnya tadi 1 miliar dilunasi, maka piutang usahanya akan berkurang sebesar 700 juta. Kemudian karena ada pelunasan maka tambah kas ya. Kasnya perusahaan akan bertambah juga senilai 700 juta rupiah. Nah, di sini posisinya sudah balance antara kanan dan sebelah kiri. Yang kanan itu adalah kas dan piutang nilainya nol, maka yang sebelah kanan juga akan nol, tidak berpengaruh di sisi sebelah kanan. Kemudian yang C, perusahaan merencanakan pembelian peralatan kantor sebesar 40 juta. Membeli peralatan maka akan mengeluarkan kas sebanyak 40 juta minus 40 juta kasnya. Kemudian membeli peralatan akan menambah juga peralatan 40 juta. Sisi kanan dan sisi kiri sudah balance, ini sudah nol, berarti sebelah kanannya juga tidak perlu berubah. Kemudian yang D, diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan. Jadi tadi sudah membeli 40 juta, dipakai 36 juta. Karena terpakai, maka nilai perlengkapannya akan jadi negatif, mengurangi 36 juta. Kemudian beban perlengkapan ini akan mengurangi laba ditahan. Ya, 36 juta. Oke, yang E berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan. Direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta per unit. Karena akan menjual aktiva perusahaan, maka akan ada tambahan kas yang diterima oleh perusahaan sebesar berapa? 4 kali 75 juta. Totalnya adalah 300 juta, kasnya akan bertambah. Kemudian, karena kendaraannya akan dijual, maka aset tetapnya perusahaan akan juga berkurang. Berkurangnya sebesar 300 juta. Oke, kita lanjut untuk transaksi yang F. Transaksi F kita baca untuk tahun 2009. Perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru sebesar seharga 150 juta, bla bla bla. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan perusahaan, sebanyak 445 juta akan dibayar di tahun 2009. Nah, kita hitung dulu ya. Untuk kendaraan tadi 150 juta kendaraan 150 juta per unit kita kalikan 4, kemudian membeli komputer komputer 10 unit seharga 6 juta, kemudian membeli lagi printer. Printernya juga 10 unit kali 1.500.000. Kemudian membeli meja set sebanyak 10 juga dengan harga 2 juta rupiah per unit. Maka kalau kita jumlah nilai pembeliannya dari aset-aset yang tadi adalah sebanyak 830 juta. Jadi mulai dari kendaraan 150 juta. Oh, sorry, ini dikali 5 ya. Nah, 150 juta dikali 5, 750 juta. Kemudian komputer 10 kali 6 juta, 60 juta. Kemudian printer. Printer ini kebanyakan nolnya kayaknya ya.
Ini kemudian mejanya juga sudah 10 kali 2 juta, sehingga totalnya adalah 845 juta. Maka dari transaksi ini, total pembelian per aset tetapnya adalah 845 juta. Kita masukkan dulu, ada tambahan 845 juta di aset tetap. Kemudian dari pembeliannya 845 juta ini ternyata yang dibayarkan baru 445. Karena kita membayar, maka uang kasnya akan berkurang sebanyak 445 juta. Nah, sisanya berarti belum dibayarkan, berarti dia merupakan hutang usaha. Sisa dari utang pembayarannya adalah 845 dikurangi dengan 445, yaitu 400 juta. Utang usahanya bertambah 400 juta. Itu untuk transaksi yang F. Kemudian transaksi yang G, perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit. Nah, pembelian bahan baku secara kredit, maka hutang usahanya akan bertambah sebesar 800 juta. Kemudian karena membeli bahan baku, maka persediaan bahan bakunya juga akan bertambah 800 juta. Sudah transaksi G, transaksi H sekarang. Hutang usaha direncanakan akan dibayar di tahun 2009 sebesar 550 juta. Bayar utang usaha maka kasnya berkurang 550. Kemudian utang usahanya juga berkurang sebesar 550 juta. Nah, sudah sampai transaksi H, kemudian kita pindah ke transaksi yang I sekarang. Transaksi I adalah perusahaan merencanakan membayar hutang bank 200 juta dan pada tahun tersebut juga tidak merencanakan menambah hutang bank. Jadi ada pembayaran hutang, maka kasnya berkurang sebesar 350 juta. Maaf, sebesar 200 juta. Kasnya berkurang, kemudian hutang banknya juga berkurang, negatif 200 juta dilunasi. Hutangnya 200 juta. Itu untuk transaksi yang I. Kemudian yang J sekarang merencanakan membagikan dividen sebesar 350 juta. Nah, bayar dividen maka uang kasnya berkurang 350 juta. Kemudian pembayaran dividen itu akan mempengaruhi laba ditahan 350 juta. Kita sudah selesai transaksi J. Sekarang transaksi yang K. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009. Ya, ada produksi di situ. Biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta. Tadi kita sudah beli bahan baku kan? Sebanyak 800 juta. Kemudian dipakai bahan bakunya sebanyak 300 juta. Maka di sini kita kurangi bahan bakunya negatif 300 juta. Kemudian selain bahan baku, di biaya produksi ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Nah, biaya tenaga kerjanya kita bayarkan kan? Artinya kasnya juga akan berkurang gitu ya. Berkurang sebesar 80 juta. Kemudian, selain 80 juta, ada juga biaya overhead pabrik sebesar 170 juta. Namun, 170 juta itu 25 jutanya merupakan biaya depresiasi. Berarti 170 dikurangi 25 adalah 145 juta yang kita bayarkan. 145. Nah, di sini yang kita keluarkan
Yang 25 juta kemana, Bu? 25 juta merupakan biaya depresiasi, dia merupakan pengurang dari aset tetap. Jadi aset tetapnya tadi berkurang 25 juta. Biaya depresiasi itu sebenarnya bukan uangnya dikeluarkan oleh perusahaan, hanya disisihkan saja sebagai pengurang dari nilai aset tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini kita lihat sisinya kan sebelah kiri sudah negatif 550 juta. Nah, setelah itu melakukan biaya produksi itu akan menghasilkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu akan menghasilkan persediaan barang jadi. Persediaan barang jadinya sebesar berapa? Totalnya ini 300 tambah 80 tambah 170, yaitu sebanyak 550 juta. Jadi kalau kita produksi kan akan jadi barang jadi ya, barang jadinya akan bertambah sebesar 550 juta. Sehingga kalau kita lihat di sini di sisi kiri itu sudah nol ya, sudah balance berarti. Sudah selesai transaksi sampai dengan K. Lanjut, kita masuk ke transaksi yang I. Ya, di transaksi I, biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya pemasaran 300, biaya administrasi 80 juta. Ternyata dari 80 juta itu, 20 jutanya merupakan depresiasi aktiva tetap. Sama kayak tadi, kita perlakukan yang 20 juta itu adalah pengurang dari aktiva tetap 20 juta. Nah, sisanya berarti kita bayarkan kan? Pemasaran 300 juta ditambah administrasi umum 80 dikurangi 20 berarti sisanya 60. Kita bayarkan di sini tandanya negatif karena dikeluarkan uang kasnya 300 juta ditambah dengan 60 juta. Selisihnya dari 80 dan 20. Nah, totalnya adalah 360. Kemudian, ini kan kalau kita jumlah sisi sebelah kiri adalah minus 380. Biaya-biaya operasional itu nantinya akan mengurangi laba ditahan. Laba ditahannya totalnya berapa? 380 juta. Karena biaya-biaya untuk administrasi, beban-beban itu kan mengurangi laba. Sudah balance kanan dan kiri untuk transaksi L. Sekarang ke transaksi yang ke M. Terakhir, dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 tersebut, harga pokok penjualannya sebesar 600 juta. Nah, harga pokok penjualan itu nanti akan mengurangi persediaan barang jadi. Di harga pokok penjualan itu kan beban penjualan ya. Barangnya akan dijual, terjual begitu maka barang jadinya nanti akan habis berkurang 600 juta. Kemudian harga pokok penjualan itu nilainya akan mengurangi laba di tahan perusahaan 600 juta. Sudah selesai. Setelah itu baru kita total. Kita total untuk melihat berapa saldo akhir dari masing-masing akun di dalam laporan posisi keuangan tersebut atau neraca ini ya. Kita sum saja mulai dari saldo awal setiap akun ya atau setiap pos. Kita lihat untuk kasnya totalnya adalah 445. Untuk akun-akun yang lain kita tinggal tarik saja. Nah, kalau sudah ketemu saldo akhirnya, ini saldo akhir di neraca kita, proyeksi neraca kita. Maka kita bisa buatkan proyeksi neracanya berdasarkan pada tabel yang di atas ini, yang sudah kita susun tadi. Copy aja, tinggal dimasukkan, dan tentunya harusnya neraca kita sudah balance antara kanan dan sisi kiri. Kita masukkan 8 juta. Persediaan barang bahan bakunya 700, barang jadinya tinggal 100, aset tetapnya 1,7. Kalau kita jumlah di sini kita sum maka totalnya adalah
3.813.000.000. Kita buktikan apakah di sebelah kanannya juga sudah balance. 1.250, kemudian ini 500. Modal sahamnya menjadi 2 miliar, tetap 2 miliar. Kemudian laba ditahnya berkurang menjadi 63 juta. Kita juga Nah, sudah sama ya antara total aset dengan total hutang dan ekuitas, maka proyeksi neraca kita sudah selesai. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.